kalau boleh dikritik juga lah ya. Jangan kritik cuma di awal-awal dulu. Kita senang juga, maksudnya dicariin kekurangannya itu. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri HAM, Natalius Pigai di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Senin, 2 Februari 2026. Rapat itu membahas rencana kerja Kemenhan tahun 2026 dan isu aktual lainnya. Di awal rapat, Pigai ngaku rindu dengan Komisi 13. Menurutnya, 1 tahun kepemimpinannya, Kemenhan adem ayem. Pigai lalu memberikan paparan mengenai laporan upaya Kemenhan sebagai kementerian baru bersosialisasi kepada masyarakat. Pigai menyebut, Kemenhan merupakan kementerian yang paling banyak disorot media. Lebih lanjut, Pigai memamerkan prestasi Kementerian HAM yang berhasil membawa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Menurutnya, prestasi ini sebelumnya tak bisa dicapai oleh presiden-presiden terdahulu. Usai pemaparannya, giliran para anggota DPR yang memberikan masukan, tanggapan hingga kritikan kepada Pigai secara bergantian. Bagaimana Kementerian HAM dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya? Program-program apa yang harus bisa dikerjakan, dilakukan dalam undang-undang tersebut, termasuk ada kekhususan sebagaimana tuntutan perkembangan yang ada di undang-undang yang baru ini sebagai masukan, Pak. Ya, contoh misalkan, kita melihat fenomena geopolitik internasional hari ini. Maka prinsip-prinsip HAM yang harus dirumuskan dalam undang-undang HAM kita, itu berbeda. Karena HAM kita berpahamkan pada ideologi nasional Pancasila. Kita tidak menganut paham liberalisme atau sosialisme. Yang sangat berbeda. Kita memiliki pengakuan terhadap hak individu, ya, sebagaimana di pasal 27-28. Kita juga memiliki hak sosial, sebagaimana dirumuskan di pasal 33. Tapi negara juga mengakui hak asasi manusia di bidang ketuhanan, pasal 29 ayat 2. Jadi, instrumen pengakuan hak asasi manusia dengan 3 dimensi itu yang membedakan hak asasi kita dengan negara-negara liberal yang lebih mengutamakan individu sehingga cenderung sekuler antara negara dengan agama dan sebagainya berbeda. Begitu pula juga dengan negara-negara sosialis yang pada akhirnya Marxis yang hanya mengutamakan sama rata sama rasa. Negara liberal cenderung katakanlah sekuler, dan negara sosialis cenderung ateis. Kita adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui hak individu, sekaligus juga mengakui hak sosial masyarakat. Ini elemen dasar yang menurut saya harus digagas, dikaitkan dengan asta citra pemerintahan Prabowo Gibran yang pertama. Terakhir, mungkin sedikit Pak Menteri, kami mohon perhatian karena ini banyak masukan dari masyarakat tentang hak hajazi dari kebutuhan biologis dari narapidana di LP-LP, itu hendaknya dapat perhatian juga dari HAM untuk mendukungnya. Dan sudah ada nampak dari saya nampak gerakan dari Kanwil HAM Jawa Barat, di mana sudah melakukan RDP juga dengan pihak-pihak terkait atau ahli-ahli, bahwa ini sangat diperlukan sekali. Dan keluhan ini banyak, Pak. Saya di Komisi 13, ini yang memitra juga dengan lapas. Kemudian ada orang yang minta tolong kepada kami, tolong dikasih prioritas bagaimana dia bisa mengunjungi istrinya atau istrinya datang ke penjara. Kalau bisa ini dilegalkan dengan sebaik-baiknya, Pak Menteri. Mohon perhatian ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Menteri, ini kita sudah setahun ya, kita berbarengan. Tapi saya belum lihat tadi uraian daripada pemaparan dari Pak Menteri. Di 2025 ini, di 2025 kemarin maksudnya, bahwa bukti konkret Kementerian HAM atas suatu peristiwa dalam bentuk tindakan apa yang telah dikerjakan. Contoh, kita ada peristiwa kemarin itu
pengambilan hak lahan sawit oleh pemerintah, apa tindakan Kementerian HAM? Sementara masyarakat kita sebelumnya nggak tahu tentang hutan lindung. Nah, apa tindakan dari Kementerian HAM? Saya belum melihat itu. Poin pertama, peristiwanya ini, tindakannya ini. Kedua, peristiwa ini, tindakannya ini. Untuk uraian di tahun kinerja kita tahun 2025. Jadi sehingga kita bisa melihat evaluasinya di 2026. Apa artinya? Supaya tidak terulang kembali peristiwa yang sama. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya belum lihat di paparan Pak Menteri yang ada ini bahwa peristiwa yang diberikan tindakan oleh Kementerian HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju tadi itu bahwa memberikan kewenangan penyidikan oleh Kementerian HAM terhadap suatu peristiwa. Kalau bisa 6.000 data yang belum dipulihkan itu juga bisa didapat Komisi 13, Bu Sekjen. Sehingga bisa kita lakukan pengawasan. Ini peristiwa apa di daerah mana dan apa skema pemulihan yang bisa kita lakukan. Sehingga kita pun kalau memang nanti secara teknik Kementerian HAM itu terkendala dalam konteks pemulihan, kita juga bisa berkolaborasi dengan komisi lain. Misal pemulihannya terkait dengan biaya pendidikan anak atau katakanlah rumah hunian hidupnya, katakanlah bedah rumah dan sebagainya, atau katakanlah hak kesehatannya. Kami Komisi 13 bisa membantu Kementerian HAM dalam konteks skema pemulihannya untuk berkolaborasi dengan komisi-komisi lain di DPR RI ini untuk Tadi di dalam laporan ini sudah tertulis 1.300 kasus yang diadukan oleh masyarakat kepada Kementerian HAM, dan dari 1.300 tersebut ada 900 lebih yang Kementerian HAM sudah tangani, ya, sampai dengan rekomendasi. Oleh karena itu, kalau perlu saya sampaikan dari bukti konkret dari 900 yang kami tangani sampai besok pagi juga bisa, Pak. Nanti kalau saya sampaikan satu kasus, misalnya Toba Pulp, Kementerian HAM tangani dan Presiden sudah mengambil keputusan, ya, ada. Jadi saya mungkin kita butuh waktu untuk menyampaikan satu persatu dari 900 ini, Pak, supaya tidak terlihat Kementerian HAM hanya nangani satu kasus. Ya, ini laporannya tertulis di sini. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Pimpinan tentang pendelegasian pemberian kewenangan kepada lembaga HAM. Lembaga HAM di Indonesia itu tergantung orangnya, bukan tergantung lembaganya. Artinya apa? Kewenangan yang diberikan negara Indonesia adalah satu di antara negara. Dulu Filipina nomor 1. Sekarang Indonesia nomor 1. Kita sudah ratifikasi, aksesi semua instrumen internasional, kita punya undang-undang sendiri, kita punya lembaga-lembaga sendiri, sehingga kami adalah satu negara yang sangat komplit taat terhadap adopsi berbagai undang-undang dan mendirikan berbagai lembaga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.